Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya di sana? Baik. Alhamdulillah. Jadi belajar daring di rumah sama halnya belajar di sekolah. Kalian betul-betul harus memperhatikan apa yang Bapak Guru jelaskan. Semangat semua. Semangat. Semangat. Baik. Sebelum kita lanjut ke pelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, gerak hewan dan manusia. Baik, anak-anak sekalian, marilah kita Paris. menurut agama kepercayaan kita masing-masing berdoa mulai. Ya, selesai. Anak-anak sekalian, kita mulai pelajaran hari ini. Dan kalian mungkin tahu semuanya, mudah-mudahan tahu semuanya. Apakah kalian sudah kenal kelinci? Sudah. Coba diacungkan tangan yang kenal kelinci. Acungkan tangannya semua. Bagus, semua kelinci. Baik, saya tanya lagi sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Kelinci bergerak menggunakan apa? Kaki. Baik, kelinci menggunakan kaki. Untuk apa? Untuk melompat. Untuk melompat apa lagi? Berjalan. Berjalan. Untuk apa lagi? Untuk berlari. Apa? Untuk berlari. Baik anak-anak. Saya lanjutkan. Benar sekali. Pada dasarnya hewan dan manusia itu sama. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa bergerak. Nah, sekarang apa saja sebentar, kita screenshot dulu. Kenapa emang? Sebentar anak-anak Bapak semuanya bersabar sedikit. Bapak. Saya akan tampilkan gambar pembelajaran kita hari ini atau bacaan dan tulisan yang kalian bisa saksikan di area masing-masing. Nah, itu gambarnya sudah ada. Yang pertama adalah yang Bapak jelaskan tadi di depan, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Lanjut, itu di buku kalian ada tertulis, di buku tema itu ada organ gerak hewan dan manusia. Nah, di sini yang kita pelajari berfokus masalah subtema 1, organ gerak hewan 1. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran hari ini. Nah, gerak secara umum berpindah tempat atau sebagian dan seluruhnya. Makhluk hidup dapat bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai maupun seluruhnya. Nah, fungsi dari organ gerak yaitu pertama
berjalan, yang kedua bergerak, yang ketiga melompat, memegang, memanjat, dan berenang, serta dan lain sebagainya. Kita lanjut ke PowerPoint berikutnya. Nah itu, kalau kita lihat itu ada gambar yang kalian perhatikan di sana, ada Nah, di situ ada Edo dengan Pak Budi. Edo itu berbincang-bincang sesuai dengan bacaan yang ada itu. Salah satunya perbincangannya, kata Edo, wah Paman Budi banyak kelinci. Apa kata Paman Edo? Betul, Paman memelihara kelinci. Nah, kelinci maupun yang lainnya, termasuk kita, organ gerak kita, gerak hewan harus perlu kalian pelihara supaya lebih sehat, supaya lebih kuat, supaya dapat digunakan untuk mengerjakan segala sesuatunya. Baik, kita lanjut. Anak sekalian, ke gambar berikutnya lagi. Nah ini. Nah, saya sebutkan macam-macam alat gerak manusia pada hewan. Alat gerak pasif, yang kedua alat gerak aktif. Anak-anak sekalian, anak gerak pasif dan aktif. Ketua alat gerak ini saling bekerja sama dalam melakukan kerjasama untuk bergerak. Nah, membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Anak-anak sekalian, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan masalah apa itu gerak pasif dan apa itu gerak aktif. Ada yang itu gerak aktif? Oh iya, yang dinamakan gerak aktif itu adalah gerak yang dapat melakukan sesuatu. Ada lagi? Enggak ada. Baik. Pak. Kalau sudah tidak ada, supaya kalian lebih jelas, Bapak jelaskan lagi bahwa alat gerak pasif, alat gerak pasif itu tidak dapat bergerak sendiri. Sedangkan alat gerak aktif itu dapat bergerak sendiri. Tetapi harus ada dua gerak yang bergabung. Yang pertama gerak pasif harus bergabung dengan gerak aktif. Kedua gerak ini kalau menjadi satu, maka dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang Bapak sebutkan di depan, yaitu melompat, memanjat, berlari, dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, kalian sambil perhatikan PowerPoint. Nah itu. Jadi kalau pasif aja, tulang-tulang pada hewan dan manusia tidak akan bergerak. Tetapi kalau ada aktif, tulang-tulang bergabung dengan aktif dan pasif. Nah, kenapa dikatakan gerak aktif? Karena memiliki suatu gerak senyawa. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak juga. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, dua jenis. Satu vertebrata, dua avertebrata. Contoh hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, yaitu sapi, kelinci, ikan, kambing, dan lain sebagainya. Vertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, seperti siput, seperti ubur-ubur, seperti laba-laba, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada yang mau tanya lagi? Antara hewan vertebrata dengan hewan vertebrata, ada yang mau tanya? Apakah sudah jelas? Ada. Ya, ada, Pak. Jelas.
Jelas. Sudah jelas semua? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Kalau begitu sudah jelas, kita lanjut lagi. Pelajaran berikutnya, perhatikan hewan. Nah, yaitu tadi Bapak katakan hewan gerak kelinci mempunyai 4 kaki. Kakinya yang 2 lebih besar. Kenapa? Kedua kakinya itu kaki belakang dapat memungkinkan bisa meloncat lebih tinggi dan cepat. Nah, memungkinkan gerak lebih tinggi dan lebih jauh itu Bapak. Nah, kemudian ikan memiliki sirip yang kiri kanan dan belakang. Fungsi sirip kiri kanan untuk berenang, yang di belakang untuk maju dan mundur dengan kegunaan daripada sirip ikan tersebut. Nah, kemudian siput memiliki gerak-gerak berupa kaki perut untuk bergerak. Nah, ubur-ubur organ gerak tubuh yaitu berupa tentakel dan kepala. Fungsi utama tentakel dan kepala adalah untuk berenang. Burung mempunyai organ gerak sayap. Sayap ini berguna untuk nah, jadi yang jelas burung bergerak tentunya menggunakan sayap. Dengan adanya sayap, burung dapat terbang. Dengan adanya burung dapat terbang, karena sayap adalah melengkung yang berbentuk seperti lengkungan di sayap kapal terbang itu. Oke, anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Sudah jelas semua? Jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas semua. Baik, kalau sudah jelas, kesimpulan pelajaran kita hari ini bahwa yang pertama, kalian harus merawat organ gerak tubuh kalian masing-masing supaya sehat. Dengan adanya organ gerak kalian sehat, maka kalian bisa berjalan, bisa berlari, dan bisa membantu orang tua untuk bekerja. Begitu juga kesimpulan yang kedua adalah gerak organ gerak pada hewan ini juga perlu kita jaga. Jangan kalian sakiti hewan sehingga dia tetap bergerak mencari makan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, yang ketiga adalah yang sangat penting pada saat ini, karena anak-anak selama ini jarang turun ke sekolah, maka jagalah kesehatan kalian dalam masalah COVID-19. Jangan lupa kalian untuk memakai masker, mencuci tangan. Kalau keluar rumah, jangan lupa jangan bersentuhan sebelum kalian mencuci tangan dan membuka atau mengganti pakaian kalian. Jika perlu kalian harus mandi. Sehingga semua lingkungan di rumah kalian dapat terhindar daripada COVID-19. Sebelum Bapak menutup pelajaran hari ini, apakah kalian tanya? Halo? Oke. Tidak ada, Pak. Apa Ada. Ada yang Ada semua. Sudah mengerti semua? Semua mengerti. Bagus. Kalau begitu, persiapan diri kalian untuk pertemuan besok. Kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, Pelajaran 2. dan gerak hewan. Sudah paham? Apa pelajaran besok yang kita pelajari? Tema 1. Pembelajaran 1. Pembelajaran 1 tentang 2. dan gerak Dasar hewan manusia. Baik anak-anak, Bapak yang cerdas di sana.
Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kalian mungkin bisa memimpin untuk menutup pembelajaran kita hari-hari ini. Silakan. Salwa, pimpin doanya bisa tidak? Paris, Pak. Paris aja, Pak. Paris. Oke, Paris. Pimpin doanya, Pak. Bisa, Paris? Paris, Paris. Malu-malu ini anak. Mana? Baik kalau gitu. Kalau tidak ada yang memimpin atau malu-malu, baik Bapak teman kalian untuk berdoa. Dimulai. Pelajaran kita hari ini dapat kita terima dengan baik, dapat kita mengerjakan soal-soalnya nanti karena kemarin Bapak sudah kirim soal-soal melalui LKPD. Kalian ada jawaban di sana, kalian isi dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa jawaban itu secepatnya kalian kirim. Paling lambat 1 atau 2 hari melalui WA Group dan SMS. Untuk itu anak-anak sekalian yang cerdas semua, mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Selesai anak-anak sekalian, terima kasih. Teruslah belajar, jadilah siswa pintar, cerdas, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Dah semua. Dadah, Pak. Sampai jumpa besok. Oke. Bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.